Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 19 Januari 2024. Bacaan-bacaan yang akan kita pakai sebagai dasar permenungan diambil dari kitab pertama Samuel bab 24 ayat 3 sampai 21. Dibicarakan dalam bacaan itu bagaimana Saul yang dengan pasukan berusaha membunuh Daud akhirnya jatuh ke tangan Daud. Namun Daud tidak membunuh Saul, hanya memotong jubah jubahnya sebagai bukti bahwa ia sebenarnya bisa membunuh, tapi tetap membiarkan Saul hidup karena dia adalah orang yang diurapi oleh Yahweh. Dan akhirnya Saul sadar ia terhasut oleh orang-orang lain dan ingin membunuh Daud. Ia akhirnya memuji Daud sebagai raja yang akan menggantikannya, kokoh kuat. Sedangkan pada bacaan Injil yang dikutip dari Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19, Yesus memanggil para murid untuk menyertai dia. 12 rasul tinggal bersamanya dengan tugas mewartakan Injil dan mengusir setan-setan. Saudari, aku terkasih dalam Kristus, kemarin kita mendengar bagaimana Daud akan dibunuh oleh Saul, meskipun setelah dibujuk oleh Yonatan, anak Saul, Saul mengurungkan niatnya, bahkan bersumpah tidak akan membunuh Daud. Tapi dalam praktek, Saul tetap ingin membunuh Daud yang menjadi ancaman bagi tahtanya. Saul menggunakan egonya demi kekuasaan. Daud akan disingkirkan. Maka dengan pasukan mencari Daud untuk membunuhnya. Berbeda dengan Daud yang menggunakan hati nurani sebelum bertindak. Meskipun dibujuk oleh orang-orang yang menyertainya bahwa Tuhan menyerahkan Saul kepada Daud dan bisa membunuh, namun Daud menggunakan hati nurani dan akhirnya tidak membunuh Saul karena ia diurapi oleh Yahweh. Perbedaan besar antara keduanya. Saul memakai akal budinya dan emosinya serta egonya, tapi Daud menggunakan hati nurani yang membawa kesejukan. Sekalipun ia dengan membunuh Saul bisa menjadi raja,
bukan itu caranya. Daud lebih mementingkan hati nurani yang dikehendaki oleh Allah. Ia pun akan menjadi raja karena dipilih oleh Allah dan diurapi oleh Samuel. Pada bacaan Injil senada, para murid yang dipilih oleh Yesus untuk menyertai dia ambil bagian dalam karya perutusan, hendaknya menggunakan hati nurani di dalam bertindak. Menurut Yesus yang menggunakan hati nurani dan cinta kasih di dalam perutusannya, sehingga harapannya para murid seperti Yesus menyampaikan warta kasih kepada sesama lewat hati nuraninya. Maka hari ini kita mendapatkan permenungan yang mendalam dalam pewartaan perutusan karya. Selama ini kita menggunakan mana? Akal budi manusia dengan segala ego, ataukah menggunakan hati nurani seperti Daud? Kalau Daud memakai ego, ia akan membunuh Saul dan ia menjadi raja. Tapi ia menggunakan hati nurani yang menegaskan Saul adalah orang pilihan Allah yang diurapi. Maka dengan hati nurani ia hanya ingin mengingatkan Saul yang telah dibujuk, dihasut oleh orang-orang sekitarnya. Dan akhirnya Daud pun berhasil menyadarkan Saul untuk bertindak menggunakan hati nurani. Maka Saul akhirnya sadar dan mengerti bahwa Daud akan menjadi raja besar menggantikannya. Untuk itu kembali kita bertanya kepada kita masing-masing. Selama ini, apa yang kita pakai dalam memutuskan bertindak, berkarya? Ego kita, pemikiran kita, ataukah hati nurani kita? Harapannya kita semua memakai hati nurani dalam bertindak, sehingga apapun yang kita lakukan pertama-tama untuk kemuliaan Allah yang nampak di dalam cinta kasih. Semoga kita semakin mampu hidup sesuai dengan martabat panggilan kita, yakni melaksanakan hukum cinta kasih. Semoga akhirnya dengan cara ini kita semua dibebaskan dari ego-ego kita dan pertama-tama mendasarkan hidup kita hanya kepada Allah dengan mendengarkan suara hati dan mengikuti hati nurani kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami lewat sabdamu pada hari ini, agar kami tidak mengikuti ego-ego kami, tapi mengikuti kehendak-Mu yang kami rasakan lewat suara hati atau hati nurani kami. Semoga kami
mendasarkan hidup kami hanya kepada cinta kasih yang menjadi hukum utama, cinta kepadamu dan cinta kepada sesama. Semoga kau kuatkan iman umatmu yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, agar akhirnya dengan bantuan rahmatmu kami mampu untuk bangkit, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dengan mengikuti suara hati kami. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit, di mana dalam pangkuan mereka telah meninggal. Mereka yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya mereka mengalami kelegaan. Biarlah mereka yang punya beban-beban, yang punya persoalan, sungguh Engkau bantu untuk mengurai, sehingga akhirnya mereka mengalami cinta kasih-Mu, bantuan-Mu, pertolongan-Mu. Untuk itu, sertai kami dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya mengingatkan, menganjurkan, bahkan setengah memaksa atau mewajibkan agar tetap menjaga protokol kesehatan untuk keselamatan kita bersama. Dengan pola hidup sehat, kita akan hidup selamat dan sesama kita juga mengalami keselamatan. Saya masih memberi kesempatan untuk panjenengan yang akan ikut membantu korban bencana di Flores. Ditunggu sampai akhir bulan untuk kita satukan dengan misi provinsi yang dikirim bersama-sama ke Flores. Semoga dengan cara ini kita mampu untuk menggunakan hati nurani lewat sumbangan-sumbangan kita. Minggu depan anak-anak PIR akan berkolaborasi dengan remaja dari gereja Kristen yang lain dalam rangka ekumene, persatuan gereja-gereja, supaya mereka mengenal kita, kita mengenal mereka. Ada 5 gereja yang akan kita kunjungi berganti-ganti, dan mereka akan mengunjungi gereja kita. Harapannya ketika remaja sudah kenalkan dengan ekumene, ketika mereka dewasa akan lebih mudah untuk saling menghormati dan memahami. Maka silakan orang tua mengirim anak remaja atau PIR-nya ikut ambil bagian dalam acara ini. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam pelayanan gereja, dengan doa-doa, dengan karya dan tenaga, dan juga dengan dana yang sangat membantu pelayanan gereja kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan semakin menyebarluaskan kerajaan Allah di Kudus ini. Terima kasih untuk semua yang telah berkontribusi untuk kemajuan gereja maupun saran yang diberikan untuk kelengkapan gereja. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat kepada panjenengan semua. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.